Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Damang Tata Ibu semuanya, sudah siap untuk besok Ibu? Karena setiap hari buat kita ujian ya, termasuk hari ini. Silahkan dibuka catatannya, disiapkan kertas lembarnya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidni ilman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Materi hari ini masih tentang akidah atau kitab tauhid karya dari Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Tata Ibu boleh memiliki bukunya kalau untuk referensi memperbanyak literasi. Saat ini di subbab mukjizat para rasul. Nah, seperti biasa disiapkan catatannya, karena para penuntut ilmu itu yang sejati adalah mereka yang fokus memperhatikan juga mencatat. Ya. Setelah itu, setelah pembahasan ini akan ada 5 pertanyaan tentang apa yang dibahas hari ini. Jadi perhatikan baik-baik, catat, jawab pertanyaannya. Kasih nama ya, biar saya bisa ngembalikannya. Kalau nggak dikasih nama, berarti nggak dikembalikan lagi ke santrinya. Jadi dikasih nama. Materi tentang mukjizat para rasul. Apa itu mukjizat? Apa tata mukjizat itu? Mukjizat itu adalah setiap peristiwa luar biasa. Mukjizat adalah setiap peristiwa luar biasa yang Allah tampakkan pada diri para nabi dan rasul. Jadi peristiwa luar biasa, kalau bahasa kita mah di luar nurul, tak habis pikri ya. Jadi nggak akan masuk logika. Suatu peristiwa yang luar biasa yang Allah tampakkan pada diri para nabi dan rasul, serta tidak dapat dilakukan oleh manusia pada umumnya. Jadi mukjizat ini adalah khususon atau khosois para nabi dan rasul. Setiap para nabi, setiap rasul itu pasti dikasih mukjizat. Tuh, sudah dicatatnya? Coba dibaca oleh satu orang. Saya tunjuk, tarik ya kalau bacanya. Teh Naila, yo dibaca. Apa itu mukjizat? Bukunya dibaca, catatannya. Apa itu mukjizat? Oh, baru duduk. Ya Allah, boleh. Yang dari tadi duduknya berarti langsung tararungkul. Teh Zahra deh. Apa itu mukjizat teh? Masya Allah, betul. Jadi tidak ada tuh manusia yang Allah berikan mukjizat. Kalau manusia itu namanya bukan mukjizat. Namanya apa? Karomah. Tuh betul. Sanes emih ya, dulu mah karomah teh emih ya Bu. Masih ingat Bu? Berarti kita sudah tua ya.
karomah, Ibu. Tapi Ibu, ada mukjizat, ada irsal. Apa itu bedanya? Masih ingat? Apa? Iya, tanda-tanda kenabian. Tanda-tanda bahwa seseorang itu seorang nabi. Namanya irsal. Apa? Irsal. Seperti halnya ketika Rasulullah itu sedang jalan-jalan di kota Mekah. Setiap batu tuh bertanya, setiap batu berbicara, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Rasulullah menyari, saya mengucapkan salam. Nah, itu teh batu. Batu itu teh irsal. Batu-batu yang berbicara kepada Nabi namanya irsal. Bukan mujizat ya. Itu tanda-tanda bahwa beliau ini calon Nabi. Dan kita tahu bahwa Nabi dan Rasul itu bukan 25, Bu. Nabi itu kurang lebih 133.000 jumlah nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, kata Rasulullah, nabi itu berjumlah kurang lebih 133.000 nabi, dan Rasulullah sekitar 330-an, entah 313, entah 333, pokoknya 300-an. Tapi yang disebutkan di Al-Quran dan yang wajib kita hafal ada berapa? 25. Sehingga jadi lagu. Nah, masih ingat? Lagu 25 Nabi? Nah, itu yang wajib kita hafal. Jadi dua Nabi dan Rasul bukan jumlahnya bukan 25. Gitu. Kemudian apa saja? Tadi kan mukjizat. Apa saja bentuk mukjizat itu? Ya, bentuk mukjizat para nabi itu beda-beda, teteh ibu semuanya. Dan kenapa Allah turunkan mukjizat? Karena manusia ini diliputi oleh akal. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang yang sudah punya teknologi, kalau nggak kebuktian, kalau tidak ada buktinya, karena Nabi dan Rasul ini sudah pasti istimewa kan? Kalau tidak ada buktinya orang nggak akan percaya. Orang nggak akan begitu saja mengikutinya tanpa ada buktinya. Dan bukti kenabian itu, bahwa bukti dia diistimewakan seorang menjadi seorang nabi dan rasul, yaitu Allah berikan mukjizat. Dan mukjizat itu banyak bentuknya, Tante Ibu. Kita tahu yang paling tersohor mukjizat Nabi Musa yang melemparkan tongkat dan berubah menjadi ular. Dan kita tahu, Bu, setiap mukjizat itu selalu relate atau selalu apa sih relate? Sesuai dengan zaman itu. Kenapa Nabi Musa mukjizatnya adalah tongkat yang berubah menjadi ular atau tangannya yang berubah bercahaya? Karena waktu itu orang-orang di sana percaya sihir. Orang-orang di Mesir itu sampai sekarang bahkan Ibu suka hal-hal yang mistis. Mereka percaya hal-hal yang penyihir seperti itu. Jadi dibuktikannya harus dengan sihir lagi, bahwa wah ternyata sihir Nabi Musa ini jauh melampaui sihirnya Fir'aun. Dan kalau kita baca Quran surat di Al-Qasas, penyihirnya Fir'aun ini langsung masuk Islam, percaya kepada Nabi Musa. Begitu tongkatnya ini berubah menjadi ular dan memakan ular-ular yang mereka ciptakan, sihir yang mereka ciptakan. Amantu Rabbi Musa, saya beriman kepada nabinya Musa. Apa yang dilakukan oleh Fir'aun, coba Bu? Apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Baru lihat satu mukjizat langsung beriman kepada Rabb semesta alam. Kata Fir'aun, hukum mereka, bunuh mereka, potong tangannya, potong kakinya secara silang. Jadi kalau tangan kanan, berarti kakinya yang dipotong tangan kiri. Mukjizat itu langsung. Bisa nggak
kalau kita ambil tadaburnya, bisa nggak kalau seandainya sekarang ada mukjizat terus kita percaya langsung? Seperti penyihirnya Nabi Musa. Sang Bu. Kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, bisa nggak kita jadi seperti itu? Langsung beriman. Karena tahu Bu, karena orang-orang yang langsung beriman tahu bahwa ini sihir yang bukan biasa. Maka orang-orang yang berakal itu akan menerima mujizat gitu. Beda halnya dengan kaum kafir Quraisy. Banyak sekali mujizat yang datang kepada Nabi Muhammad. Tapi yang kita tahu di pendidikan agama Islam, di buku-buku agama kita dulu, apa mujizat terbesar Nabi Muhammad? Al-Quran ya, walaupun itu betul Ibu. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar sepanjang zaman? Ada yang tahu? Beda dengan mukjizat-mukjizat yang lain. Kenapa Al-Quran yang paling besar? Sok, yang biasa dipesian cilok 5.000. Tambahan deh. Roti bakar. Kenapa Dara Riem? Sok, cobian teh. Karena terjaga apanya? Masya Allah, bisa jadi, tapi bukan itu yang dimaksud. Ada lagi? So, karena huda linas petunjuk semua umat, bisa jadi, tapi itu fungsi Al-Quran. Kenapa? Ada yang mau tahu? Itu sebenarnya yang diucapkan atau yang dikemukakan oleh Teh Wen dan siapa? Teh Alfi itu ada betulnya. Namun redaksinya seperti ini. Jika mukjizat Nabi Musa itu sehari tahun, tahu, dan tidak akan bisa diulang lagi. Dan mukjizatnya Al-Quran itu sampai akhir zaman. Karena apa? Karena bahasanya. Karena bahasa ini adalah universal. Nabinya sudah tidak ada, mukjizatnya ada, jadi tidak hilang. Kalau Nabi Musa tongkatnya mungkin ada, ya, tongkat Nabi Musa ada di museum di Mesir. Coba teteh ketukan ke Laut Merah, apakah Laut Merah akan terbelah? Bukan karena tongkatnya kan? Bukan karena tongkatnya, tapi karena esensinya. Siapa yang mengetukannya? Nabi Musa atas izin Allah, yang terbelah. Tapi Al-Quran Ibu, nabinya sudah tidak ada, namun esensi dari Al-Qurannya terus terjaga, terus mengalir sampai akhir zaman. Nabinya mah sudah tidak ada Bu, tapi mukjizatnya tetap ada. Paham ya? Jadi kalau nabi yang lain disebut insidental, kalau ini adalah abadi. Jadi itu mukjizat terbesar. Dan ini kenapa disebut khatamun nabi, penutup para nabi? Karena Al-Quran ini bisa menjaga tadi mukjizatnya abadi sampai hari kiamat. Ya, nabinya mah sudah ada. Jadi kalau berpegang teguh kepada hadis dan nabi, maka sama halnya dengan tadi, seolah-olah nabi itu seolah-olah nabi itu ada. Paham ya? Lanjut. Kita bacakan. Ada banyak peristiwa yang terjadi pada diri para nabi dan rasul. Allah yang menjadi hujah, atau yang menjadi hujah atau yang menjadi saksinya, serta mengharuskan akal untuk tunduk, karena nggak masuk akal. Ya, iman itu soal yakin, karena nggak bisa dilogikakan.
Betul tidak? Ada langit ketujuh, baru langit sampai ke bulan aja butuh bahan bakar sekian. Betulkah ada langit ketujuh? Betulkah ada neraka? Betulkah ada surga? Gak masuk di akal. Karena itu butuh keyakinan, butuh iman. Jangankan yang tersebut, yang nampak saja. Rasulullah ketika umroh qada, ketika mau umroh di peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah kan berwudu ya, tidak ada air. Gimana coba? Dari sela jari-jarinya keluar air. Dan mereka berwudu dari tangannya Rasul. Lihat langsung mukjizatnya. Itu sudah satu. Jadi mukjizat Nabi Muhammad tuh banyak tuh. Itu satu. Terus Rasulullah pernah membelah bulan. Rasulullah pernah menggandakan makanan di perang Khandaq. Rasulullah juga pernah menggandakan makanan ketika Abu Hurairah kelaparan. Jadi banyak sekali mujizat-mujizat Rasul. Belum lagi berita-berita nubuwah. Belum lagi doa-doa yang mustajab. Itu teh mukjizat dari Allah. Maka kita bagi mukjizat-mukjizat itu menjadi beberapa kategori. Satu, ilmu. Jadi ada mukjizat ilmu. Ada yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul, ada mukjizat-mukjizat yang berupa ilmu. Apa itu yang berupa ilmu? Maksudnya adalah pengetahuan tentang hal-hal gaib di masa lalu atau yang akan datang, yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul tadi. Ya. Dari mana kita tahu Konstantinopel akan jatuh kepada kaum muslimin? Dari lisannya Rasulullah ketika apa? Perang apa? Perang apa? Perang Khandaq. Ketika hendak perang Khandaqnya lagi ngegali pari. Tuh langsung ada mukjizatnya di sana. Jadi mukjizat yang pertama kategorinya ilmu. Bisa berupa berita-berita di masa lalu, bisa berupa berita-berita di masa akan datang. Seperti contoh berita di masa lalu, banyak sekali cerita-cerita yang Rasulullah kisahkan, seperti Ashabul Ukhdud. Itu kan kisah di masa lalu. Tahu Asbabul Ukhdud yang ada di Quran surat Al-Buruj? Nah, kisah Juraij. Kemudian saat itu Rasulullah pernah berkumpul seperti ini dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah terhenyak gitu tanya. Nah, apakah kalian mendengarnya? Cenah. Dengar apa ya Rasulullah? Suara boom, boom, cenah. Satu kali. Tidak ya Rasulullah. Apa itu? Itu adalah batu yang terlempar ke dalam neraka dan baru sampai tadi. Ketika kita berkumpul dan saya berbicara, dan itu sudah 70 tahun. Bu, jauhnya dari atas neraka sampai ke dasarnya 70 tahun, batu itu baru sampai. Itu suara batu yang sampai di dasarnya neraka, kata Rasulullah. Dari mana itu pengetahuan tadi? Itu mukjizat. Rasulullah Isra Mi'raj itu juga mukjizat. Apakah Rasulullah lihat di neraka? Kan waktu itu manusia belum ada yang dihisab, cenah. Itu trial, Bu. Undi kita mah lawan, Bu. Trial teh, thriller, itu cuplikan. Selalu lihat kenapa banyak wanita menggaruk-garuk, sebenarnya tangannya teh para ranjang. Itu yang suka ngomongin tetangga tuh, Bu. Yang suka ngadu domba. Terus kata Rasulullah, aku banyak melihat perempuan di neraka. Itu tuh nubuah, itu adalah mukjizat ilmu. Gitu. Mantap, pas pulang Isra Mi'raj, Rasulullah langsung berkhutbah, wahai perempuan, wahai para wanita, perbanyaklah kalian sedekah, karena aku melihat banyak sekali wanita di neraka.
Jadi galau yang elegan itu Bu ya, galau yang terhormat itu, galau yang sebenar-benarnya indah itu adalah menggalaukan ini Bu. Bukan galau besok mau makan apa, besok berjodoh dengan siapa, besok kumaha, bukan. Apakah besok aku di neraka atau tidak? Karena aku mendengar kata Rasulullah, ternyata banyak perempuan di neraka. Padahal yang banyak kajian teh karena lamun kajian kemana bapak-bapaknya itu ya, banyak kajian perempuan, tapi perempuan yang lebih banyak di neraka. Ya tergalau tabu, mulai gelisah. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara apa? Ibu udah pada tahu ya, yaitu yang kufur nikmat, ngalelengit mundehana. Kufur nikmat, ngalelengit kebaikan dari siapa? Dari suami kita. Ngalelengit gitu. Jadi tips untuk sembuh hati, untuk healing ya, bukan jalan-jalan healingnya, adalah mengingat-ingat kebaikannya. Lamun diingat-ingat kan nyerina kurang romantis, sareng ngajak jalan-jalan, pedit, hitungan, pasti bakalan begitu sakit hati kita. Tapi yang diingat-ingat adalah kebaikannya. Jadi biar kita tidak termasuk orang yang kufur nikmat. Kemudian mukjizat yang kategorinya kemampuan. Tadi kategorinya ilmu. Sekarang kategorinya kemampuan. Seperti tadi contohnya, tongkat berubah menjadi ular. Kemudian kemampuannya Nabi Isa, membuat orang buta menjadi melihat kembali. Kemampuannya Nabi Muhammad bisa membelah bulan. Jadi kemampuan-kemampuan yang secara fisikly gitu ya. Lanjut. Kemudian mukjizat yang kategori ketiga, yaitu mukjizat perlindungan. Mukjizat perlindungan. Contohnya seperti apa? Yaitu seperti terlindungnya Rasulullah dari orang-orang yang ingin mencelakai beliau, mencelakai beliau di banyak tempat di Mekah. Seperti pada malam beliau hendak pergi hijrah. Oke, kita cerita dulu Bu. Desas-desus Rasulullah mau hijrah ke Madinah itu sudah terdengar Bu. Dan yang hijrah ke Madinah itu nuntutan. Tahu nuntutan? Itu langsung, ayo kita bergerombol hijrah. Enggak Bu, sendiri-sendiri Bu hijrah teh. Perintah hijrahnya sudah ada. Dan Rasulullah terakhir Ibu, bukan terakhir ya, maksudnya Rasulullah itu disembunyikan beritanya. Kapan Rasulullah mau hijrahnya? Umar bin Khattab di kloter pertama. Ada juga Ummu Salamah yang ketika beliau mau hijrah dengan Abu Salamah, ketahuan, lalu dipisahkan. Akhirnya Abu Salamah hijrah sendirian ke Madinah. Rasulullah gimana Bu? Rasulullah diam di rumahnya, menunggu waktu yang tepat, ngadodoho. Apa sih ngadodoho teh? Sembunyi-sembunyi biar tidak ketahuan. Karena apa Bu? Karena Rasulullah mau dibunuh. Sampai akhirnya mereka tuh terus-terusan berjaga di rumah Muhammad. Terus berjaga-jaga supaya keluar, mun keluar kita bunuh langsung. Mekah sudah tidak kondusif Ibu. Lalu apa? Allah turunkan mukjizatnya. Apa mukjizatnya Bu? Kata Rasulullah, ya Ali, saya mau hijrah dengan Abu Bakar tentunya. Ali, kamu tidur di tempat tidurku. Nah, orang-orang Mekah teh Bu sudah berjaga-jaganya barawa pedang mereka. Ini pasti perginya subuh, pagi atau malam. Dari pagi sampai malam berjaga-jaga. Tapi tahu, Allah hadirkan ngantuk yang benar-benar ngantuk untuk mereka. Pala lerem Ibu yang jaga teh, tidur semuanya. Sampai akhirnya Rasulullah keluar dengan mudahnya. Nah, itu tuh mukjizat. Itu mukjizat perlindungan. Itu ketika Rasulullah mau hijrah.
Sampai-sampai mereka terbangun ketika matahari sudah tinggi. Udah mau duhur, karek kebangun. Dan itu teh ruas, Bu. Akhirnya langsung menuju tempat tidur tadi. Dan luar biasanya ada Ali. Coba Bu, tanpa dibuka dulu langsung tubles bisa? Bisa. Berarti Ali sungguh sangat pemberani dan berani mati untuk membela Rasulullah. Kita mau nggak, Bu? Sok bobodohan sih gak abi bobo. Malah mau abi nu ditubles. Mau abi nu dibunuh. Nah, jadi beda ya mentalnya. Itu bentuk perlindungannya namanya mukjizat. Jadi masih banyak, Bu. Kemudian di perang Ahzab atau di perang Khandaq, Allah memporak-porandakan perkemahan mereka dengan mendatangkan angin. Setelah 40 hari pengepungan, itu juga mukjizat. Ya, ketika Rasulullah berlindung di Gua Sur. Ketika Rasulullah berlindung di Gua Sur selama 3 hari, nyumput mau ke Madinah, nggak ketemu sama mereka. Karena apa? Karena ada burung dara yang sedang bertelur di depan mulut gua. Siapa yang membuat burung dara bertelur di sana? Allah. Kata orang Quraisy, kalau Muhammad ada di sini, ini mungkin ada burung sana. Nah, itu teh mukjizat perlindungan. Sekian, mari kita kuis. Kuis siapa berani? Aduh, cangke. Kertas lembarnya tuliskan nama. Aduh, abi tidak biasa. Tulis, Bu. Nanti saya betulkan, nanti buat oleh-oleh untuk belajar kembali di rumah. Dan ini melatih konsentrasi kita, Ibu ya. Melatih IQ kita sejauh mana kita bisa memahami apa yang orang lain sampaikan. Latihan biar tidak mudah ke distract. Tahu ke distract, Bu? Teralihkan, karena kita sedang ada di zaman internet, zaman media sosial, di mana mudah sekali teralihkan perhatian teh. Jadi tidak bisa berlama-lama fokus. Nah, ini latihan. Ya, karena enak teh baru 5 menit scroll itu menghilangkan fokus, gampang terdistraksi. Yang pertama, ada berapa jumlah nabi dan rasul? Sebenarnya jumlah nabi ada berapa, jumlah rasul ada berapa? Sesuai dengan yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Sudah? Nah, ada melong abi. Udah berarti. Boleh lihat catatan, asal jangan tanya Google. Ya, boleh lihat mah catatan yang antum tuliskan saja. Jangan tanya Google. Tanya catatannya. Bukan jawabannya yang saya butuhkan, kejujurannya. Sejauh mana kemampuan menangkap materi. Ya, ini melatih kefokusan otak tuh. Yang kedua, apa itu mukjizat? Apa itu mukjizat? Boleh dengan kata-kata sendiri asal saya paham. Tidak harus sama kayak yang tadi di buku ya. Asal bisa dipahami. Atas apa? Sudah. Materi nama sudah. Ini tinggal kuis. irsyad 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 irsyad
Irshad. Bahasa ya. Lanjut. Apa itu irsal atau irsyad? Irsal atau irsyad? Ada yang nyebut irsal, ada yang nyebut irsyad. Ada yang namanya irsad, ada yang namanya irsal, ada ya. Nah, itu teh apa artinya? Ada berapa, Bu? Nomor berapa? Nomor 3. Sekene gini-gini. Nomor 4, sebutkan contoh mukjizat yang berupa ilmu. Satu aja, satu saja. Sebutkan contoh mukjizat yang berupa ilmu. Nomor 5, sebutkan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berbentuk kemampuan. Pada Nabi Muhammad ya. Kalau tadi ilmu bebas, badai pakai mukjizat siapapun bebas. Sebutkan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa kemampuan. Atas. Yang sudah boleh pulang. Entong datang. Besok ya, belum juga ujian, sudah diuji sana. Iya. Gampang kan tadi, tongkat berubah jadi ular, itu kemampuan. Baik, kalau sudah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang belum selesai mangga boleh diselesaikan. Yang sudah boleh untuk kembali ke halaqahnya masing-masing. Kita istirahat terlebih dahulu, nanti kita masuk lagi di jam 5 kurang 15 menit.